misalnya gitu. Iya, ini perdebatan yang menarik sebetulnya ini. Kalau kita bikin forum khusus untuk bisa beberapa seri gitu ya. bisa beberapa seri. Kalau jadi penulis itu menurut saya pilihannya cuma dua. Anda mau menulis jadi penulis kaleidoskopis atau Anda ingin menjadi penulis stylish gitu. Iya kan, kalau penulis kaleidoskopis itu adalah penulis-penulis yang mengikuti perkembangan topik. Misalnya 1 Zulhijjah Anda menulis tentang Idul Adha, ya kan? 10 Desember Anda menulis tentang HAM. Itu namanya penulis kaleidoskopis. Dan banyak penulis kaleidoskopis yang jadi dan dapat uang dari situ. Misalnya sebentar lagi nih hari kemerdekaan ya, 17 Agustus. Anda menulis tentang 17 Agustus. Tapi gimana caranya supaya 17 Agustus itu tidak lagi mengulang topik-topik yang itu aja gitu. Ada banyak sekarang topik-topik yang relate dengan kemerdekaan gitu. Itu namanya penulis kaleidoskopis. Nah, penulis kaleidoskopis itu salah satu kelebihannya menurut saya, dia menjadi saksi sejarah, nggak kelewat gitu. Dan dia udah siap stok tulisan itu untuk topik-topik tertentu. Besok 2 bulan sebelumnya, misalnya Hari Perempuan Sedunia, Hari Air Sedunia, stoknya ada terus. Gitu. Dan menurut beberapa redaktur di koran, mereka perlu penulis kaleidoskopis. Karena update istilahnya ya. Update karena, dan itu tidak bisa dikerjakan oleh reporter gitu loh. Ada refleksi terhadap keadaan. Yang kedua adalah penulis-penulis stylish. Kalau penulis stylish ini tidak peduli dengan topik, tidak peduli dengan sesuatu yang happening hari ini. Pokoknya dia membuat essay itu sebagai art gitu. Sebagai ruang untuk mengekspresikan gagasannya. Sayangnya saya dari dulu ingin berada di sana gitu. Sehingga saya dipaksa kayak apapun, kalau saya tidak punya daya ungkap tertentu, saya nggak bakalan. Saya punya favorit penulis stylish, misalnya Ignaz Kleiden. Menurut saya itu penulis esai terbaik di Indonesia saja. Dan itu penulis stylish. MH Ainun Najib, penulis stylish. Terus banyak sekali penulis stylish, dan banyak sekali penulis kaleidoskopis yang sukses. Kalau yang muda-muda ini ada? Misalnya kalau menurut saya Pak Profesor Haidar Nasir, kebetulan saya dulu berguru pada aja, terus satu kantor. Menurut saya Pak Haidar itu penulis kaleidoskopis dulunya. Dia merespon apa yang terjadi, dan dia rajin sekali, ulet, tekun gitu loh, sehingga dia merefleksikan semua isu itu ya. Mungkin background pendidikan beliau juga kan di sosiologi beliau kan ya? Ya, sosiologi. Tapi memang Pak Haidar itu pada dasarnya penulis yang sangat tekun gitu. Dan dia merespon itu cepat gitu loh. Ya, dan dia pada akhirnya punya gaya. Jadi kembali ke pertanyaan Bung di awal tadi, bakat itu toksik gitu loh. Toksik gitu, racun yang membuai kita gitu. Oh, kamu punya bakat katanya. Terus orang bilang kita punya bakat, kita terbuai. Kita lupa bahwa kita harus ikut, ya tidak harus selalu ikut seminar ya, tapi beberapa training harus kita ikuti gitu. Untuk menteri lah ya. Iya, karena itu perkara menulis itu perkara pengetahuannya harus ada. Teorinya juga harus ada gitu loh. Jadi beruntunglah anak-anak muda sekarang itu banyak sekali sekarang seminar online, Zoom online yang bisa mengasah Anda. Jadi manfaatkanlah itu ya. Anda boleh milih mau penulis kaleidoskopis, mau penulis stylish, itu pilihan ya. Tidak ada hierarki bahwa yang ini keren, yang ini enggak. Menurut saya dua-duanya penting gitu loh.
dan menjanjikan gitu loh kalau mau. Apalagi 2 minggu lalu itu sebetulnya saya ditawarin oleh sebuah media online untuk jadi kolumnis. Wih, mantap. Iya, tetap gitu. Tapi karena saya khawatir waktu gitu. Iya, saya khawatir karena saya juga banyak pekerjaan. Pokoknya saya disuruh menulis tentang sosial, politik dan seterusnya. Terserah Anda katanya topiknya, tapi yang kira-kira Anda tekuni aja, budaya dan seterusnya. Tapi saya bilang, aduh, saya mungkin minta waktu dulu lah, karena saya harus menyelesaikan studi. Saya bilang, nantilah setelah itu saya pikirin. Jadi misalnya siapa ya yang sering ngadain training penulisan itu ya? Tempo masih aktif juga. Bukan komunitas kayak si anak muda Muhammadiyah tuh ada tuh, Iqbal tuh. Iqbal siapa saya lupa. Iqbal itu sering dia memberikan tips, dan dia penulis di Detik, dari kolumnis di Detikom aja kabarnya dia dapat lumayan gitu. Jadi masih berpeluang menurut saya, biarpun media udah bergeser ke online, tapi di media online itu ada rubrik-rubrik yang memberikan ruang bagi Anda untuk mengisi rubrikasi yang tidak seluruhnya gratis gitu loh. Anda dibayar gitu loh. Masih ada kayak di mojok.co itu kan khas banget ya. Mojok.co, terus di mana lagi, di Litera juga. Litera misalnya, di mojok.co, di Detikom ada kolom. Saya pernah beberapa kali menulis di Detikom. Kompasiana masih nggak tahu. Ada Kompasiana, tapi kan dia apa, netizen jurnalisme apa. Jadi saya terakhir menulis di Kompas gitu. Kompas. Dan menurut saya masih prospektif gitu loh menulis itu. Jadi kuncinya yaitu kita harus menetapkan dari awal kita tuh mau menulis dengan gaya apa dan topik apa. Kita nggak bisa dong waton nulis mengalir aja, katanya mengalir kemana gitu, kecomberan gitu. Mengalir inspirasi itu nggak juga ya, tetap harus dibekali oleh pengetahuan juga ya. Enggak. Jadi itu menurut saya, dan ini saya kemukakan setelah beberapa kali kan ketemu dengan beberapa penulis. Dulu saya sering ketemu dengan beberapa komunitas penulis, dan kata kuncinya yaitu yang mengandalkan bakat-bakat tanpa mengasah-mengasah tenggelam sekarang gitu. Tapi yang punya bakat mentrainnya, menghubungkannya ke dunia ini, ke dunia ini, ke dunia ini, saya pikir itu akan menjanjikan gitu. Oke, gitu. Kita ini ngopi tapi ngobrolnya serius sekali. Serius sastra kita ini. Jadi intinya tentang dunia tulis menulis lah, bukan cuma sastra lah. Anda boleh menulis apa aja gitu loh. Ya, jadi intinya kalau kita mau jadi penulis tetap harus mendrill, referensi harus diperbanyak ya kan. Iya. Dan kita harus tahan kritik juga ya, supaya jelas itu tahan kritik. Kalau saya mengalaminya di Jogja gitu. Iya. Karena kan kita sekarang itu banyak juga orang yang nggak tahan kritik gitu kan, sehingga begitu dia dikritik langsung down gitu kan. Ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Kalau dulu saya ikut di kelompok-kelompok studi, saya sering sebelum diterbitkan sering menyorong-nyorongkan tolong dibacain. Ya saya dikritik loh. Tapi kan itu kalau nggak begitu ya gimana gitu loh, dikritik-kritik sedikit udah mutung kata orang Jawa, ya udah gitu loh. Jadi cari idola menurut saya itu penting. Perlu idola dia. Beda banget, epigonism dan plagiarisme itu beda banget. Epigonism dalam batas tertentu menurut saya masih dimungkinkan gitu. Misalnya ya, dulu referensi saya kalau esai kan di Indonesia pasti yang terbaik pengen menulis kayak Gunawan Muhammad. Itu pinggir itu ya, Gunawan Muhammad itu kan hebatnya dia hanya menulis beberapa lembar, tapi bisa mengajak orang tamasya kemana-mana. Iya. Tapi kan kita nggak mungkin lah jadi Gunawan Muhammad. Tapi
cara membuka, cara mengisi, dan cara mengakhiri. Itu kan menulis kan cuma 3 hal itu. Bagaimana membuka, mengisi, dan mengakhiri gitu kan. Setiap penulis kan beda-beda gitu. Saya perlihatkan terus konstruksinya seperti apa. Saya bedah itu. Terus saya juga mengikuti ini gaya Ignaz Kleiden gitu. Ignaz Kleiden saya suka interpretasinya dan kategorisasinya. Kalau Anda baca ya esai Ignaz Kleiden itu, dia pandai sekali melakukan kategorisasi, begini, memudahkan orang. Jadi epigonisme itu kita punya idola, gitu. Tapi lama-lama kita akan lepas dari itu. Seperti grup musik lah. Nah, kan ada banyak yang awalnya meniru Noah, tapi lama-lama kan dia lepas. Artinya nggak mungkin kita langsung dapat ciri khas jadi diri, nggak mungkin ya, tetap harus punya patron juga gitu. Iya, nggak mungkin. Bukan patron istilahnya ya, referensi. Referensi. Gitu. Jadi menurut saya kalau plagiat beda lagi. Gitu. Kalau epigon itu kita mengikuti, tapi lama-lama kita akan menemukan apa istilah kerennya itu niche. Ceruk ini, ceruk kita sendiri. Iya, ceruk kita sendiri. Kita itu ternyata gini. Iya. Sampai saya merasa senang sekali kalau saya nyerongin tulisan misalnya ke teman, mereka komentarnya gini, Ade Ma'ruf banget katanya. Itu kan artinya, artinya saya udah punya diam-diam gitu ya, udah punya niche, udah punya ciri style gitu. Style ya. Itu sangat penting gitu. Nah, tapi untuk ke situ kan kita kan nggak usah gembar-gembor. Aku pernah gini, saya diam-diam gitu. Saya biasanya bekerja dalam diam, mau belajar ini, baca gitu. Dan perlu juga kan dunia tulis ini kan dunia diam juga ya kan? Iya, dunia diam. Senyap ya, betul. Intinya kalau Anda masih di usia produktif ya harus terus mengasah diri dengan berbagai platform yang ada, media yang ada. Manfaatkan itulah. Seperti Bang Tatang punya komunitas, itu bikinlah misalnya serial teknik membuka dalam penulisan esai. Betul juga. Teknik mengisi esai, teknik mengakhiri esai. Itu pernah saya lakukan itu. Makasih. Gitu. Oke. Wah, luar biasa ini pada pertemuan kali ini. Jadi tentang dunia menulis. Iya, saya juga masih coba ini lagi. Kalau dosen itu kan nulisnya jurnal. Jurnal itu kan cuma soal introduction, conclusion, dan analisis. Sama aja sebetulnya nulis itu di mana-mana patternnya itu sama. Cuma mungkin kalau di jurnal itu lebih banyak data-data saintifik dan kata-katanya itu tidak boleh bias. Nah, kalau di esai menurut saya lebih bebas malah ya. Lebih bebas. Dan kata Ignaz Kleiden, esai itu memberi ruang subjektif yang lebih besar, sehingga ciri khas kita itu tampil. Kalau di jurnal kita harus mengikuti petunjuk si pengelola jurnal. Kalau menulis esai kita ekspresikan sesuai dengan gaya kita gitu Mas Bro. Mantap Bro Ensis. Jadi tetap semangat menulis. Temukan stylemu, passionmu ya. Mau gaya apakah, mau jadi orang yang tematik kah, atau mau punya apa tadi? Kaleidoskopis tadi kan, yang mengikuti tanggal-tanggal kalender, atau yang bentuknya style gitu ya. Stylish yang ingin menempatkan itu sebagai art. Apapun itu kamu tetap harus mendrill selalu, banyak membaca, dan jangan putus asa ataupun kecewa ketika ada menemukan kritik-kritik baik dari personal maupun dari komunitas lainnya. Oke. Kita hari ngopi nih sore dengan mengucapkan salam literasi. Salam. Thank you.